Nama kenapa Allah sebutkan ya ayuhan nabiyyu taqillah. Hai Nabi, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Sebagaimana sabda beliau, ama wallahi inni latqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi inti yang kedua adalah orang yang paling bertakut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa? Apa maksud ayat? Allah mengatakan kepada nabinya, wahai nabi, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau diperintahkan untuk bertakwa lagi. Maksudnya adalah agar beliau sallallahu alaihi wasallam mampu untuk istiqomah, yaitu bertahan di dalam ketakwaan. Karena bayangkan di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, banyak sekali gangguan, banyak sekali cobaan yang melanda beliau. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa maksudnya adalah agar Nabi Muhammad SAW menambah ketakwaan beliau SAW dengan menambah amalan-amalan saleh lainnya. Radatul Mubin. Jadi di antara ulama ada yang mengatakan makna daripada Nabi diperintah untuk bertakwa agar Nabi SAW banyak beramal soleh, menambah amal-amal solehnya atau meningkatkan amal-amal solehnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surah Nisa ayat 136. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk beriman lagi. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, berimanlah lagi. Perhatikan konteks ayatnya, ya hai alladzina amanu, orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah lagi. Sudah beriman, disuruh lagi beriman. Jadi makna dari ayat ini, kata para ulama kita, hai orang yang beriman, berimanlah lagi. Artinya adalah perbaiki imanmu, kualitas imanmu. Atau istiqomalah di atas imanmu. Jadi maksudnya adalah beristiqomalah di dalamnya, di atas keimanan kalian, dan tambahkanlah keimanan kalian. Karena kalian telah memiliki sifat keimanan. Seperti halnya ketika seseorang berdoa di dalam salatnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukankah agama Islam adalah agama yang lurus? Jika iya, kenapa orang-orang beriman selalu berdoa agar diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus? Apakah mereka tersesat? Jawabannya adalah tidak. Artinya adalah mereka sudah berada di atas jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Tetapi mereka tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada mereka atau ditambahkan hidayah kepada mereka. Oleh karenanya, jika seseorang telah memiliki suatu sifat ketakwaan pada dirinya, kemudian diberitakan untuk selalu minta untuk menjalankan sifat tersebut,
maka hal itu memberikan arti bahwa dia diperintahkan untuk bertahan dalam sifat itu atau menambahkannya. Jadi Nabi SAW di awal-awal dakwanya itu disebutkan dalam kisahnya hampir putus asa. Bagaimana sulitnya kita berdakwah, tidak ada yang menerima dakwah kita. Bahkan Nabi merasakan hal tersebut. Nabi merasakan sempit dadanya ketika dia berdakwah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya agar bertakwa. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang digoda oleh orang-orang kafir dan munafik, sehingga perintah tersebut memberikan arti agar beliau sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa bersabar dari godaan tersebut dan terhindar darinya. Sebagaimana firman Allah, "Wala tuti'il kafirin wal munafiqin." Janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik. Kisah ini antum bisa dapatkan dalam Siratul Rasul, Siratul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini kita singkat. Bagaimana ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Allah mengatakan, wahai Nabi, hendaklah kamu bertakwa, artinya istiqomah di atasnya dan menambah ketakwaanmu. Karena antum bisa lihat bagaimana di awal-awal kita berdakwah, sulitnya kita mendapatkan teman, sulitnya kita mendapatkan orang yang akan menolong kita, sulitnya orang yang akan membantu kita, yang akan menampung dakwah kita ini. Sulit sekali. Dia mengatakan dakwahku sudah tidak diterima. Seakan-akan ada putus asa. Yang ini jelas Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Ad-Duha dan juga dalam ayat-ayat surah Al-Hijr. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Ingat wahai para dai, Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam mengajarkan dakwah ini. Dan Allah tidak pernah membenci kita apabila tidak ada yang akan mengikuti dakwah kita. Di sini bentuk pengabaran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya wahai Rasul, wahai Muhammad SAW, berdakwalah. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah tidak sama sekali tidak melelehkanmu. Allah mengetahui keadaanmu. Allah melihat keadaanmu. Wahai para da'i. Ini hitopnya kepada Nabi dan juga kepada kita tatkala kita sudah risau tidak ada yang menerima dakwah kita. Dan Allah juga tidak membencimu. Allah tidak benci kepada seorang da'i. Allah tidak membencimu wahai Muhammad apabila tidak ada yang menerima dakwahmu. Makanya kita jangan menyerah dalam berdakwah. Allah pasti akan menolong kita. Ingat, ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman. In tansurullah yansurkum. Apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa yasabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kedudukanmu, mengokohkan hati-hatimu, mengokohkan perjuanganmu. Maka inilah ayat yang membuat Nabi SAW kembali bersemangat di dalam berdakwah. Allah menegurnya, hai Nabi, Allah tidak meninggalkanmu dan Allah juga tidak benci kepadamu. Kembali lagi berdakwah. Hingga Nabi berdakwah terus, hingga umat yang paling banyak akan masuk dalam surga adalah umatnya Nabi Muhammad SAW.